Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami kelas 10, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran PPKN yang berjudul Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah. A. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara Republik Indonesia. Desentralisasi. Apakah yang dimaksud dengan desentralisasi? Anak kami coba perhatikan di papan tulis pada bagian A. Pengertian desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Menurut salah seorang tokoh yang bernama Anglo-Saxon mengatakan bahwa yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat baik kepada pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonomi daerah yang disebut devolusi. Menurut kelompok kontinental, desentralisasi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. B. Kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Apa saja kelebihannya? Kelebihan daripada desentralisasi adalah struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintahan pusat. Berikutnya, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Berikutnya lagi, bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing. Kemudian, dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Sedangkan kelemahan desentralisasi diantaranya adalah 1. Besarnya organisasi-organisasi pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi. 2. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama. 3. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar. Menurut Amran Muslimin, desentralisasi dibedakan atas 3 bagian. Yang pertama, desentralisasi politik. Apakah yang dimaksud dengan desentralisasi politik? Nah, kami coba perhatikan. Yang dimaksud dengan desentralisasi politik adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. 2. Desentralisasi fungsional. Yang dimaksud dengan desentralisasi fungsional adalah pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani. Yang ketiga, desentralisasi kebudayaan. Yang dimaksud dengan desentralisasi kebudayaan adalah pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti ritual kebudayaan. Yang kedua, otonomi daerah. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Otonomi daerah adalah keluasan dalam bentuk hak dan wewenang, serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Apakah tujuan otonomi daerah? Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Yang dimaksud dengan otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan adalah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki
kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. Ada beberapa landasan hukumnya, di antaranya A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah atau KND. B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. D. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. E. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. F. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang pemerintahan daerah Indonesia Timur. Yang kelima, nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Ada terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Di antaranya, A. Nilai utaris yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. B. Nilai dasar desentralisasi teritorial yang bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Titik berat pelaksanaan ekonomi daerah. Prinsip otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten kota dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut. Di antaranya, 1. Dimensi politik. Kabupaten atau kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan, sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. 2. Dimensi administratif. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efektif. 3. Kabupaten atau kota adalah daerah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, sehingga kabupaten kotalah yang lebih tahu kebutuhan potensi rakyat di daerah. Prinsip otonomi daerah yang dianut adalah sebagai berikut. A. Nyata. B. Bertanggung jawab. C. Dinamis. Anak-anak kami, mari kita perhatikan berikutnya adalah bagian B, kedudukan dan peran pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi diantaranya. Yang pertama, fungsi layanan. Dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama, artinya pemerintah tidak pilih kasih dalam melaksanakan fungsi ini. Yang kedua, fungsi peraturan. Fungsi ini memberikan penekanan bahwa peraturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Ada 6 fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah. Di antaranya sebagai berikut. 1. Menyediakan infrastruktur ekonomi. 2. Menyediakan barang jasa kolektif. 3. Menjembatani konflik dalam masyarakat. 4. Menjaga kompetensi. 5. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. 6. Menjaga stabilitas ekonomi. Fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dalam fungsi ini, pemerintah hanya sebagai fasilitator dan motivator dalam membantu masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah pusat memiliki kewenangan sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, A. Perencanaan pembangunan nasional. B. Dana perimbangan keuangan. C. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. D. Pembinaan dan pemberdayaan SDM. E. Pemberdayaan sumber daya alam. Tujuan diberikannya kewenangan tersebut adalah yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, untuk menciptakan demokratisasi.
Yang ketiga, memperhatikan pemerataan dan keadilan. Adapun tujuan khusus diberikannya kewenangan tersebut kepada pemerintah pusat adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas negara. Yang kedua, menjamin efisiensi pelayanan umum. Dan yang ketiga adalah membuka ruang kebebasan bagi masyarakat. C. Kedudukan dan peran pemerintah daerah. Adapun kedudukan dan peran pemerintah daerah, yang pertama, kewenangan pemerintah daerah. Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Berikutnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan atau asas Medebewin adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan atau Medebewin dapat diartikan sebagai ikut serta dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian, tugas pembantuan merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan 3 hal sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya. Yang kedua, dalam menyelenggarakan tugas pembantuan, daerah otonom memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan memungkinkan. Yang ketiga, dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah-daerah otonom saja. Berikutnya, hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal pembagian urusan pemerintahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Berikutnya, beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten atau kota meliputi beberapa hal sebagai berikut. Ya, coba diperhatikan anak kami, ada 11 poin. Poin yang pertama, yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan. Yang kedua, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Yang ketiga, penyelenggaraan, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. Yang keempat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Yang kelima, penanganan bidang kesehatan. 6. Penyelenggaraan pendidikan. 7. Penanggulangan masalah sosial. 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan. 9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. 10. Pengendalian lingkup hidup. Dan terakhir 11, pelayanan pertahanan. Berikutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, kewenangan provinsi sebagai daerah otonom adalah meliputi bidang-bidang pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kepariwisataan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan nasional, sosial, penataan ruang, pertahanan, pemukiman, pekerjaan umum, dan perhubungan, lingkup hidup, politik dalam negeri dan administrasi publik, pengembangan otonomi daerah,
perimbangan keuangan daerah, kependudukan, olahraga, hukum, dan perundang-undangan, serta penerangan. Anak-anak kami, Ibu rasa sampai di sini dulu pertemuan yang ke-5 PKN untuk kelas 10. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silakan anak kami buat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.